Shalom, indahnya kita bertumbuh di dalam Kristus dan berjumpa di dalam Dia. Pengetahuan akan firman Tuhan akan membuat kita makin bahagia. Makin sehat dan makin kudus. Marilah kita baca bersama-sama Injil Yohanes 5 ayat 24 yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa kalau kita renung-renungkan firman Tuhan ini. Dikatakan sesungguhnya barang siapa mendengar, baru mendengar perkataanku. Dan langkah kedua adalah percaya kepada Dia yang mengutus Yesus. Maka firman Tuhan berkata, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kapan kita pindah? Pada saat kita mendengar dan percaya. Bukan kelak-kelak nanti, tapi selagi kita di dalam dunia ini, kita dengar kabar baik, kabar sukacita, kemudian kita percaya, maka firman Tuhan berkata, kita tidak turut dihukum. Tapi sudah pindah katanya. Dari maut ke hidup. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hal demikian membuat kita happy dan happy dan happy. Sehingga kita bisa berkata, I choose to be happy. Kalau kita datang pada Tuhan Yesus, sekalipun dosa kita merah seperti kernisi, Tuhan ubah menjadi putih seperti bulu domba. Aduh, luar biasa. Tuhan terima kasih. Kan sederhana, tapi iblis mau dipersulit sehingga kita mumet mikirnya. Aduh, gimana ya? Tapi sungguh luar biasa. Nah, bagian kita bertumbuh di dalam kebenaran. Bagian kita bergaul dengan firman Tuhan. Bukan hanya bergaul, tapi bergaul karib dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang Dia katakan masuk di dalam hati dan hidup kita. Dan kita boleh bebas dari dakwaan dan dari tuduhan. I choose to be happy. Kalau kita tahu kita sudah pindah, maka kita happy. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 berkata demikian. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Luar biasa. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kita yang tidak kudus dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Kita nggak bisa kuduskan diri sendiri, nggak mungkin. Tapi Dia yang menguduskan. Dia Allah yang kudus, turun dari sorga mulia untuk menguduskan kita sekali. Kalau Dia tebus, Dia bayar lunas di atas kayu salib. Bukan dicicil, bukan dikredit, tapi saudara dan saya ditebus dan harganya lunas dibayar. Dengan apa? Dengan darah anak domba Allah. Saudara ingat ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, maka Tuhan berkata kepada bangsa ini melalui Musa bahwa mereka itu
harus taruh darah domba, baik di ambang maupun di tiang pintu. Di ambang dan di tiang pintu. Dan apa yang dikatakannya? Kalau malaikat maut lewat dan dia lihat ada darah di ambang dan tiang pintu, maka malaikat itu lewat. Jadi yang dilihat malaikat adalah darah. Darah apa? Darah domba. Bukan orang berdosa, bukan. Perjanjianlah, dia lihat darah. Maka malaikat itu lewat. Sedangkan saudara dan saya bukan cuma darah domba, tapi yang membasuh kita, yang menguduskan kita adalah darah domba Allah. Itu lebih kualitasnya, wow, tertinggi. Malaikat lihat darah domba aja dia lewat. Terlebih saudara dan saya, kita dibasuh, dibeli, harganya lunas dibayar. Dengan apa? Darah anak domba Allah. Wow, luar biasa. Jadi kita, kalau kita renungkan ini, dengan sendirinya kita happy. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah ampuni dosaku. Di sini dikatakan Tuhan membenarkan kita. Kita yang tidak benar dibenarkan. Kita yang tidak kudus dikuduskannya. Dan kita orang berdosa yang hilang, ditebusnya. Aduh, kalau ditebus, lunas dibayar. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang lunas dibayar. Makanya I choose to be happy. Mengapa saya happy? Karena saya percaya apa yang Tuhan katakan. Apa yang dia sabdakan, saya percaya. Oh, saya sudah dibenarkan. Saya sudah dikuduskan. Saya sudah ditebus. Renungkan, ketika malaikat itu lewat, mungkin di dalam rumah malaikat maut itu lewat. Mungkin di dalam rumah itu ada anak-anak yang bertengkar. Atau anak yang ragu. Umpamanya, anak sulung berkata, "Papa, apakah saya akan mati?" Kan dia ragu. Tapi papanya bilang tidak. Kan sudah ada darah domba di depan pintu dan ambang. Kamu tidak akan mati. Jadi Tuhan tidak lihat keraguan-raguan daripada orang yang tinggal di rumah. Tuhan tidak lihat pada orang yang lagi bertengkar di dalam rumah. Tapi yang Tuhan lihat adalah darah domba. Sekarang yang dia lihat pada saudara dan saya adalah darah anak domba Allah. Wah, kualitinya tinggi banget. Yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang menebus kita. Puji Tuhan. Makanya saya bisa happy. Terima kasih Tuhan. You make me happy. Semua ditebus, semua dibenarkan, semua dikuduskan. Yesus, terima kasih. Kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Semua pelanggaran kita dia tebus. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan hanya 80%, bukan hanya 90%, tapi 100%. Terima kasih Tuhan. Engkau menebus saya utuh, bulat, komplit. Makanya kita bisa happy. Jadi anak Tuhan itu orang yang telah ditebus, nampak dari wajahnya, nampak dari bahasanya, nampak dari tindakannya bahwa dia happy.
Karena Tuhan menebus kita utuh, sempurna. Pol, dia tebus kita. Terima kasih Tuhan. I choose to be happy karena aku percaya apa yang kau katakan. Dunia menakutkan kita, tapi Kristus menggembirakan kita. Yang kedua kita belajar, I choose to be healthy. Ini masa pandemi virus COVID ini yang mengerikan sekali. Bahkan akhir-akhir ini kita baca sampai mengagetkan. Ada beberapa imam meninggal, itu sungguh membuat kita sedih. Karena kalau gembala pergi, berapa banyak domba dia tinggalkan. Mana bisa dicetak dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ada gembala lagi. Jadi kita perlu minta pada Tuhan, lindungi para gembala kami. Nah, bagian kita, I choose to be healthy. Dan saya percaya bukan cuma saya yang pilih untuk sehat, tapi saudara sekalian yang dengar firman Tuhan, semua memilih untuk sehat. Itu pilihan. Coba saudara bilang sama diri, aduh saya pusing nih. Aduh, saya pegel nih. Aduh, saya sakit. Beneran pusing, bener pegel, bener sakit. Karena kita ucap. Kita panggil-panggil itu penyakit. Undang-undang itu penyakit. Tapi kalau kita bangun tidur. Dan kita berkata, Tuhan, terima kasih saya sudah ditebus. Tuhan, terima kasih saya sehat karena Engkau. Sepanjang hari ini saya sehat, saya kuat, saya bertenaga karena Engkau Tuhan. Di dalam Matius 8 ayat 17 berkata demikian. Hal itu terjadi. Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kalau dia sudah memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, ngapain kita harus pikul lagi? Ngapain kita harus tanggung lagi? Serahkan aja. Kalau ada lemah, ini Yesus, ini Yesus, ini kerjaanmu loh. Ini kalau kita lagi sakit, ini Yesus, Engkau yang berkata, Engkau sudah menanggung penyakitku, kuserahkan. Permisi, kuserahkan seutuhnya penyakit ini. Ini Tuhan, Engkau tanggung. Memang harus punya iman. Saya juga sakit, ada pernah sakit. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Itu perlu kita imani dan percaya. Pada saat kita serahkan, maka Tuhan ambil penyakit kita. Tuhan itu terlalu baik, amat baik dan sangat-sangat baik. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 berkata demikian. Tetapi sesungguhnya, mesti pakai sesungguhnya. Seharusnya kan Tuhan gak usah bilang pakai sesungguhnya. Tapi karena kita suka tidak percaya, maka firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itu negatif. Pikiran manusia itu, oh dia kena tulah, oh dia dipukul oleh Allah, dia ditindas. Padahal pada saat dia berada dalam kesengsaraan, Alkitab berkata, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tuhan, terima kasih. Penyakit apapun namanya,
sudah engkau pikul. Kesengsaraannya, apapun namanya, sudah engkau tanggung. Engkau tanggung, engkau pikul penyakit kita, kesengsaraan kita, utuh engkau buat. Bulat semua. Tuhan, terima kasih. Mari pada saat kita masuk dalam hari, kita berkata, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepada saya kesehatan. Dan engkau berkata pada tubuh, kamu ini sehat. Sehat dan sehat. Penyakit mau menyerang, tidak akan bisa masuk. Karena kita dibasuh dengan darah anak domba Allah. Bagian kita percaya, imani, percaya, imani, ucap, berkatalah. Karena sabda Tuhan ini sesungguhnya adalah ya dan amin. Pada ayat 5 dari Yesaya 53 berkata demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Ini firman Tuhan yang sungguh dahsyat dan berlaku sampai hari ini dan selama-lamanya bagi kita. Modal cuma satu, iman, 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 percaya, 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 iman, iman, iman. Jangan ragukan Tuhan. Apa yang dia lakukan bagi kita, sungguh dia bayar lunas di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Semua. Makanya dia begitu takut ketika harus minum piala di Taman Getsemani. Karena dia tahu pada saat dia minum, semua penyakit, semua kejahatan, semua kesengsaraan, semua kerugian, semua kemiskinan yang tadinya dari manusia harus ditimpakan kepada dia. Dan dia harus pikul seorang diri. Dan itu yang mendatangkan bagi kita kesembuhan di berbagai lapisan hidup kita. Yesus datang untuk menyembuhkan bukan hanya tubuh kita. Bukan hanya secara fisik. Ruh kita dia sembuhkan. Jiwa kita dia sembuhkan. Tubuh kita dia sembuhkan. Dan segala keperluan kita dia sembuhkan. Karena semua telah ditimpakan kepadanya. Tuhan, terima kasih. Mampu-mampukan kami menerima kebenaran firman Tuhan ini. Sanggup-sanggupkan kami mengerti apa yang kau buat di atas kayu salib. Supaya kebenaran yang ingin kau berikan kepada kami, berkat yang ingin kau berikan kepada kami, masuk dalam hidup kami. Karena semuanya telah ditimpakan kepadamu. Semuanya telah ditimpakan kepada Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih banget, terima kasih. Kadangkala kita ragukan Tuhan. Kadangkala kita pikir benar nggak ini ya? Benar, benar kok. Makanya Tuhan bilang, sesungguhnya. Masukkan itu dalam hati. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Yang dia kerjakan sempurna di atas kayu salib. Thank you Jesus. Di dalam Amsal 15 ayat 15 berkata, hai orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta.
Tuhan berkata, orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Kita bisa lihat, oh ini anak tebusan. Oh, dia mengerti firman Tuhan. Kalau hati ini berpesta, dia berpesta karena apa? Bukan karena dapat cincin berlian. Bukan karena dapat rumah baru. Bukan karena sedang berada dalam keadaan limpah uang. Tapi kita bergembira. Kita berpesta. Karena kita anak tebusan. Dan itu konstan. Terus menerus. Kalau kita bergembira karena dia, maka hati ini berpesta. Kalau hati berpesta, nampak di mata. Gak mungkin matanya redup. Kalau hati berpesta, nampak di kulit. Kalau hati berpesta, nampak dalam sikap. Kalau hati berpesta, nampak dalam bahasa. Bahasanya indah, bahasanya membangun, bahasanya memberkati, bukan menekan. Tidak ada kutuk keluar dari mulut, tidak ada sumpah serapah keluar dari mulut. Kita berpesta karena Yesus Kristus telah menebus kita. Alangkah indahnya. Di dalam Amsal 15 ayat 13. Demikian bunyinya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kita bisa lihat begitu saudara bertemu dengan orang, saudara lihat, oh ini bergembira, ini lagi pedih. Dan kalau pedih, mematahkan semangat. Asa itu putus. Harus sambung lagi asanya. Semangatnya harus disambung. Dan itu hanya bisa disambung oleh darah anak domba Allah. Makin kita mengerti firman, makin kita bergaul dengan kebenaran, makin kita baca kitab suci, makin banyak kita merayakan perayaan Ekaristi, kita makin mengerti, Tuhan terima kasih apa yang kau buat bagi kami. Cek di sebelah kamu, mukanya berseri-seri atau susah? Nampak kok kalau orang susah, kalau orang sakit hati, kalau orang kecewa, nampak dari wajahnya. Matanya redup. Tidak mungkin keluarkan sinar kebahagiaan. Tapi kalau hati lagi berpesta, hati lagi senang, lagi gembira, seluruh keberadaan nampak. Ke rambut, sampai ke kuku-kuku pun kelihatan. Nggak ada yang putus. Tuhan itu baik, amat baik, sangat baik. Latihan tiap hari kita berkata pada tubuh kita, saya ditebus, saya dibenarkan, saya dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita abaikan karya keselamatan yang Tuhan buat bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Dia selamatkan kita sempurna. Sehingga saudara dan saya bisa happy. Saudara dan saya sungguh-sungguh bisa healthy, sehat. Yang ketiga kita belajar. I choose to be holy. Saya memilih untuk kudus. Bapak Sri Paus berkata, kalau kita ini orang kudus, nampak dari mana? Dari pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan. Kita lakukan dengan segenap hati. Itu kudus. Usaha kita lakukan dengan baik. Itu kudus. Mendidik anak, kita didik anak-anak dengan baik. Itu kudus. Itu pilihan.
Jangan ngomel. Sedang membesarkan anak, dia ngomel terus. Kamu anak apa, mau jadi apa? Aduh, itu kutuk-kutuk gitu. Katakan kepada anakmu, mama bahagia sekali punya kamu. Kamu pinter, belajar yang baik, dan kamu jadi orang yang diberkati Tuhan. Waduh, itu anak juga senang. Karena dia akan hidup dengan semangat yang ditransfer kepada dia. Mari, tiap hari kita belajar transfer. Happiness, tiap hari kita transfer. Health, kesehatan, tiap hari kita transfer kepada orang yang ada di sekitar kita. Kekudusan. Kudus itu bukan berarti kita mesti doa di gereja terus. Doa. Bahasa roh terus. Udah nggak bisa bergaul dengan suami, anak-anak, kita terus doa. Bukan itu. Bagus itu berdoa, sangat amat bagus. Wajib kita berdoa, tapi kita harus hidup. Dan dari kehidupan kita, kita pancarkan kekudusan yang Allah berikan kepada kita. Karena kita nggak bisa menguduskan diri, tapi Roh Kudus, Roh Allah, Dia yang menguduskan kita hari lepas hari. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini tadinya kandang kotor sekali. Tapi Tuhan ubah. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pada saat kita percaya kepada Tuhan, pada saat kita dibaptis, wow, kita diubah menjadi bait Allah. Ada jatuh bangunnya, sekalipun kita bait Allah, ada jatuh bangunnya. Tapi kalau jatuh, jangan tinggal di dalam kejatuhan, cepat bangkit. Minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan ubah hidup kita dari hari ke hari. Saudara dan saya diubah dari hari ke hari. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam tubuhmu. Ucap, ngomong, kamu ini bait Allah. Hiduplah hati-hati, hiduplah kudus. Nggak boleh sembarangan. Kalau kita tahu kita ini bait Allah, ada Roh Kudus, Roh yang besar, Roh yang luar biasa, ada Yesus Kristus Tuhan yang tinggal di dalam kita. Kita ngomongnya nggak sembarang. Nggak bisa ada Roh Allah di sini dan terus kita maki-maki. Nggak bisa. Nggak bisa ada Roh Allah di sini. Gosip, nggak bisa. Rasa nggak enak kalau mau gosip. Saudara, ada Roh Allah di dalam sini. Nggak bisa kita jelek-jelekin orang lain. Kenapa kita jelekin orang lain? Karena kita membenarkan diri sendiri. Betapa hebatnya saya itu. Orang jelek. No. Dosa itu jelek. Tapi Tuhan benarkan. Kita belajar melihat orang dengan mata Tuhan. Maka kehidupan ini sungguh berubah. Sungguh berubah. Pada ayat 17b berkata demikian. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Allah itu kudus dan bait Allah itu kamu. Terus menerus berkata, bait Allah itu kamu. Kamu adalah bait Allah. Terus katakan pada hidupmu, pada dirimu, pada saat engkau bangun pagi. Saya ini bait Allah. Kalau kita hidup dan kita berkata bait Allah, kita akan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Bahasa kita, bahasa kudus. Pikiran kita, pikiran kudus. Niat kita juga niat kudus. Nggak ada tuh berpikir-pikir yang enggak. Tuhan,
latihlah kami berjalan tiap hari di dalam kekudusan daripadamu. Kalau dengan kemampuan sendiri, nggak mampu, nggak sanggup kita. Tidak sanggup dan tidak mampu. Tuhan itu memberikan kekudusan. Roh yang membangkitkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Roh yang ada di dalam kita, dia kuduskan kita hari lepas hari. Asal kita mau. Jangan memberontak. Jangan keraskan hati. Jangan ikuti kemauan daripada si jahat. Tapi kita berkata, inilah aku, utuslah aku. Hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup adalah keuntungan bagi kita sekalian. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Tuhan itu baik, amat baik dan sangat baik. Kalau kita hidup kudus, kita belajar dari Tuhan. Aku ini, ego ini harus mati. Kita kan semua punya ego, itu harus mati. Coba saudara, tes aja, tes. Kita mau tes ego kita sudah mati atau tidak. Ngeledek aja orang itu. Atau hina orang itu. Hina orang itu. Dan kalau dia bereaksi, dia marah, dia maki-maki. Oh, dia nggak mati. Karena mana mungkin, saudara, kalau mayat kita cubit. Kita bilang kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Make up kamu ketebelan. Apa itu mayat bangkit? Enggak, dia udah mati. Jadi mau tes kalau kita, ego kita sudah mati. Coba orang lain ngomong. Satu kata aja. Satu kata aja yang menyakitkan hati. Lihat. Kalau dia bangkit langsung, waduh dia belum mati. Baru flau. Apa itu? Pingsan. Baru pingsan. Dan dari hari ke hari. Tuhan akan ubah kita terus menerus. Supaya kita jadi kudus. Apapun kejelekan yang dikatakan. Udah gak mempan karena ego sudah mati. Yang hidup adalah Kristus. Roh Kudus memampukan kita hidup kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu kudus. Kalau kita tiap kali bereaksi, orang ngomong negatif, berpikir negatif, kemudian dilontarkan, kita bereaksi, kita belum mati. Kita minta kepada Tuhan, matikan ego kami Tuhan. Keakuan, keangkuhan, kesombongan, ketinggian hati, matikan itu semua dalam nama Yesus. Sehingga kita boleh hidup di dalam kekudusan daripada Tuhan. Kita berpikir positif. Apapun yang kita lakukan positif. Kan enak. Hidupnya jadi enak. Jadi happy banget. Tapi ya kenapa ya dia ngomong begitu? Kenapa ya? Wah, mari kita masukkan dalam medsos. Dia bla 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 bla. Tidak perlu. Medsos itu dipakai untuk memberitakan firman. Untuk menjadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup. Bukan menceritakan kejelekan orang lain. Mari kita belajar hari lepas hari. Saudara belajar, saya juga belajar. Kita belajar sampai sempurna. Amin. Sebab ada tertulis pada ayat 16. Dari 1 Petrus 1 ayat 15, ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus adanya. Kita mampu menjadi kudus, karena yang tinggal di dalam kita, yang berdiam di dalam kita adalah Roh Kudus. Ada Yesus Kristus yang kudus,
Dia melatih kita hari lepas hari untuk kuduslah kamu sebab aku kudus. Luar biasa Tuhan. Tuhan itu amat sangat baik. Dia mau supaya kita satu waktu kelak kalau kita menghadap Tuhan tak bercacat, tak berkerut, tak bercela, kudus abis. Aduh ampun, puji nama Yesus. Selagi kita berjalan di dunia ini, Dia latih kita terus menerus, hari lepas hari, makin kudus, dan makin kudus. Tuhan Yesus itu terlalu baik. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tes. Kita kalau ngomong dengan orang, apakah kita ceritakan, beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, maka kita kudus. Tapi kalau kita menceritakan kelemahan, kekurangan, gelap dari orang lain, masih jauh dari kudus. Itu perlu latihan. Nanti Tuhan ingatkan kepada kita. Pada saat kita bercakap-cakap, pada saat kita berdialog dengan orang, pada saat kita utarakan sesuatu, biarlah yang kita ceritakan dalam hal manapun kau berada, menceritakan tentang perbuatan yang besar dari Dia. Ceritakan bagaimana Tuhan tolong kamu di dalam bisnis. Itu menceritakan kebesaran Tuhan. Jangan ngomong rugi melulu. Ceritakan bagaimana Tuhan sembuhkan kamu. Ceritakan bagaimana Tuhan ubah kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Ceritakan bagi temanmu, kamu mengalami demikian, dulu pernah saya alami, mari ini jalannya. Kita kasih jalan sama orang, kita tunjuk jalan. Jangan diam, kita mau menang-menang sendiri, kita mau untung-untung sendiri, kita mau berhasil sendiri, nggak mau ceritakan kepada orang lain. Bagi ilmumu kepada orang lain. Ceritakan, saudara jadi begini karena kebesaran Tuhan. Puji nama Yesus. Tuhan itu terlalu baik. Dia sangat baik bagi kita sekalian. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 berkata demikian. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tadi sudah dapat di dalam I want to be happy. Jadi Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia menebuskan. Itu sempurna, itu udah komplit, nggak perlu ditambah lagi. Semua Dia yang kerjakan. Bagian kita, beri dirimu supaya Tuhan kuduskan saudara dan saya. Beri dirimu supaya kita bisa happy. Bagian kita, beri dirimu disembuhkan oleh Tuhan. Jangan sibuk dengan penyakit. Itu yang dipikirkan. Ada orang kan seharian dia bisa ngomong COVID. Ngapain sih? Itu undang-undang penyakit. Tapi mari kita belajar untuk berbicara. Tuhan itu datang untuk menyembuhkan kita. Dia membenarkan kita. Dia menguduskan kita. Dia Allah yang baik. Dia buat kita happy. Dia buat kita healthy. Dia buat kita holy. Dan ayat yang terakhir berkata, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini perlu untuk kekudusan saudara. Hati
hati yang gembira adalah obat. Kalau hati kita gembira, itu masuk obat semuanya. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang ini. Jadi rematik, jadi sakit tulang, jadi kaku. Itu semangat patah. Mari kita semua dengar firman Tuhan. Bergaul karib dengan firman Tuhan. Ajak Tuhan berbicara kepada kita. Jangan cuma kita yang berbicara melulu. Ajak Tuhan berbicara. Katakan Tuhan apa yang ingin engkau katakan. Kalau ada salah, ampuni saya Tuhan. Kalau saya benar, buatlah Tuhan supaya saya berbagi kebenaran itu kepada orang lain. Saya tidak mau simpan bagi diri saya sendiri. Karena I choose to be healthy. I choose to be happy. I choose to be holy. Ini bagian kita. Kita yang memilih. Dan Tuhan yang memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Selamat menikmati hidup yang saat ini engkau jalani. Pandanglah kepada Dia yang membuat kita sempurna. Dalam nama Yesus, kita happy, kita healthy, dan kita holy. Tuhan memberkati kita semua. Amin.